Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Perkenalkan, nama saya Rukmawati Farida. Saya mengajar kelas 9 bidang studi matematika, kelas 9 GHIJ. Hari ini kita belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Masih ingatkah kalian? Bentuk berpangkat diartikan sebagai perkalian berulang. Contoh, 3 pangkat 4 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali, sehingga 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 7. X pangkat 5 kali X pangkat 3 sama dengan X kali X kali X kali X sebanyak 8 kali. Jadi X pangkat 5 kali X pangkat 3 sama dengan X pangkat 8. 2 pangkat 3 S pangkat 2 3 pangkat 2 S pangkat 5, maksudnya ini dikalikan ya, sama dengan, ingat untuk perkalian bentuk seperti ini maka angka kita kalikan terlebih dahulu. 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 hasilnya 72, sedangkan S pangkat 2 kali S pangkat 5 S pangkat 7, sehingga hasil akhir dari contoh ini adalah 72 S pangkat 7. Untuk perkalian bilangan berpangkat, sifat 1 kita peroleh bahwa A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perhatikan bahwa pangkat kita jumlahkan. Contoh, F pangkat 52 kali F pangkat 123 sama dengan F pangkat 52 ditambah 123 sama dengan F pangkat 175. 2W pangkat 1/8 kali 3W pangkat 3/4 sama dengan 2 kali 3 kali W pangkat 1/8 ditambah 3/4. Hasilnya, untuk perpangkatan 1/8 ditambah 3/4 kita samakan dulu penyebutnya menjadi 7/8 hasilnya, sehingga hasil akhirnya adalah 6W pangkat 7/8. Bisa kita simpulkan perkalian bilangan berpangkat yang mempunyai bilangan pokok sama, hasilnya adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama pula, namun pangkatnya kita jumlahkan. Contoh selanjutnya, 3Y pangkat 3, Z pangkat 4, Y pangkat 5, Z pangkat 5. Agak panjang ini anak-anak. Untuk bilangan kita kalikan terlebih dahulu. 3 kali 4, 12. Y pangkat 3 hanya bisa kita gabungkan dengan Y pangkat 5 menjadi Y pangkat 3 ditambah 5. Sedangkan Z kita gabungkan dengan Z pangkat 5 menjadi Z pangkat 1 ditambah 5. Sehingga hasil akhirnya adalah 12 Y pangkat 8 Z pangkat 6. Untuk menghilangkan faktor yang sama, bagaimana caranya? Contoh, R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 sama dengan R kali R kali R kali R kali R sebanyak 5 kali dibagi dengan R kali R kali R sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah R kali R dibagi 1 atau R pangkat 2. Contoh selanjutnya, H pangkat 3 dibagi H pangkat 6 sama dengan H kali H kali H dibagi H kali H kali H sebanyak 6 kali. Hasilnya adalah 1 per H kali H kali H atau 1 per H pangkat 3. A pangkat 3 B pangkat 2
dibagi A pangkat 2 B pangkat 4, kita sederhanakan yang sama, hasilnya adalah A per B kali B atau A per B pangkat 2. Untuk pembagian bilangan berpangkat, kita peroleh sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N, pangkatnya kita kurangkan. Contoh, K pangkat 543 dibagi K pangkat 215 sama dengan K pangkat 543 dikurangi 215 sama dengan K pangkat 328. 12S pangkat 25 dibagi 20S pangkat 16 sama dengan 12 dan 20 kita sederhanakan dulu dengan membagi FPB dari kedua pecahan tersebut. 12 dibagi 4, FPB-nya 4 ya anak-anak. 12 dibagi 4, 3. 20 dibagi 4 hasilnya 5, jadi 12 per 20 menjadi 3 per 5, sedangkan S pangkat 25 dibagi S pangkat 16 menjadi S pangkat 25 dikurangi 16. Hasil akhirnya adalah 3 per 5 S pangkat 9. Dari uraian di atas, kita bisa menyimpulkan untuk contoh yang pertama tadi bahwa R pangkat 5 dibagi R pangkat 3 bisa kita sederhanakan menjadi R pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan R pangkat 2. Untuk pangkat yang negatif, kita amati contoh berikut ini. H pangkat 3 dibagi H pangkat 6 sama dengan H kali H kali H dibagi H kali H kali H kali H kali H kali H sama dengan 1 per H kali H kali H atau 1 per H pangkat 3. Namun jika kita pakai untuk sifat yang sudah kita pelajari sebelumnya dengan menggunakan sifat yang kedua, H pangkat 3 dibagi H pangkat 6 menjadi H pangkat 3 dikurangi 6 sama dengan H pangkat negatif 3. Perhatikan, untuk 1 per H pangkat 3 ternyata nilainya sama dengan H pangkat negatif 3. Atau bisa kita tulis dalam bentuk umum, bentuk lainnya, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, dan 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Sama ya? Bagaimana untuk pangkat 0? A pangkat 0 sama dengan 1. Dari mana kita memperoleh pangkat 0 kok bisa sama dengan 1? Kita lihat untuk contohnya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan X pangkat 0. Atau sebagai contoh, bisa juga menggunakan contoh yang lain, misalkan X kita ganti dengan angka, misalnya 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita uraikan 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2, hasilnya adalah 1 per 1, di mana 1 per 1 sama dengan 1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat jika pangkatnya 0 hasilnya sama dengan 1. Untuk bilangan berpangkat yang dipangkatkan, sifat selanjutnya bisa kita rumuskan A pangkat M pangkat lagi N hasilnya sama dengan A pangkat M kali N. Kita lihat di sini bahwa pangkat kita kalikan. Contoh, X pangkat 3 pangkat lagi 5 sama artinya dengan perkalian berulang X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 kali X pangkat 3 sebanyak 5 kali. Hasilnya adalah X pangkat 3 kali 5 atau X pangkat 15.
Untuk bentuk yang berbeda kita perhatikan 5x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 ini tidak bisa kita gabungkan menjadi satu. Kenapa? Karena bukan merupakan suku yang sejenis. X pangkat 3 dengan X pangkat 2 bukan suku yang sejenis. Tetapi apabila bilangan ini kita kalikan 5x pangkat 3 kali 3x pangkat 4 bisa kita operasikan menjadi 5 kali 3 15, X pangkat 3 kali X pangkat 4 sama dengan X pangkat 7. Untuk contoh berikutnya, kita lihat contoh ini berbeda. 4M pangkat 3 ditambah 5M pangkat 3 sama dengan 9M pangkat 3. Kenapa kok ini bisa kita gabungkan? Karena M pangkat 3 sejenis dengan M pangkat 3. Beda dengan contoh yang di atas tadi. Jadi di sini 4M pangkat 3 ditambah 5M pangkat 3 hasilnya 9M pangkat 3. Tetapi ingat, pangkat tidak boleh kita jumlahkan. 4M pangkat 3 kali 5M pangkat 3 sama dengan, ini sama seperti contoh sebelumnya, 4 kali 5 20, M pangkat 3 kali M pangkat 3 sama dengan M pangkat 6. Bedakan dengan yang di atas tadi ya. Ibu kira untuk pelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Bu Farida jelaskan bisa dipahami. Untuk selanjutnya silahkan kalian mencoba soal-soal perpangkatan. Bisa kalian ambil dari internet, buku paket, atau buku referensi yang kalian punya ya. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.